keluar semua. Iya, sama Nil. Mbak juga nggak tahan. Tapi gimana sama Mama dong? Jadi gimana baiknya ya, Mbak? Apa yang terjadi dengan Bapak? Kenapa tubuhnya sangat bau? Baunya melebihi comberan dan Nana. Sepertinya ada hal yang tidak aku ketahui dari Bapak selama ini. Kalian berdua mau keluar? Iya, Pak Ustadz. Kami udah gak tahan baunya, Pak. Silakan saja. Kalian juga tidak perlu melihat saat nanti dimandikan. Bu Nata tetap di sini. Nanti setelah Mas Panji datang, Ibu bisa istirahat. Juga nggak percaya loh Bu sama cerita suami saya. Kan Ibu tahu sendiri, suami saya cuma pegawai administrasi di pengadilan. Tapi setelah saya lihat buktinya, Masya Allah Bu, ternyata benar. Baru saya percaya. Bukti dari koran ya Mbak Santi? Antara lain Bu, Kasus proyek fiktif itu. apalagi kalau bukan itu. Kan memang proyek itu yang bikin nama Bapak di atas jadi jatuh. Goblok semua. Ismail! Maaf Pak, Bapak manggil saya? Siapa yang manggil kamu? Saya panggil monyet, goblok. Panggilnya lama sekali. Jalan kayak pengantin sunat. Saya ngurus kerjaan lain Pak. Kerjaan dari kemarin nggak kelar-kelar. Il, coba kamu cek di koran ini. Siapa yang pasang berita proyek fiktif ini? Baik Pak, Anak istrimu bakalan nggak makan kalau beritanya makin banyak nyebar di koran. baik Pak. Baik. Apanya yang baik? Anak istri saya Pak. Cepat kerjakan. Baik Pak. Mampus ya gua. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Saya selaku juru bicara dari yang menangani masalah proyek pembangunan fasilitas umum dan sarana sosial merasa perlu memberikan klarifikasi yang sebenarnya atas berita sepihak yang amat menyesatkan dan merugikan atasan kami. Tapi kami punya bukti, Pak. Iya, Pak. Kami punya bukti yang konkret. Maaf, jangan dipotong dulu. Saya belum selesai bicara. Anda juga punya kode etik jurnalistik untuk tidak mengusik pembicaraan orang lain, bukan? Tapi laporan ini tidak bisa diabaikan ya, Pak. Nanti dulu. Tapi nggak bisa, Pak. Laporan ini. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Pak. Anda memang tidak salah. Nanti saya akan jelaskan dulu masalah persoalannya. Iya. Aku masalah sebenarnya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan dihitung. Jumlahnya 2 M. Yang penting, lakukan yang terbaik untuk pimpinan kami, Pak. Bisa diatur. Terima kasih. Cerita itu saya dengar dari suami saya. Ketika akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis, Pak Nata berusaha terus main di atas supaya Bapak tidak dijebloskan ke sel. Tapi akhirnya kasus ini hilang kan? Tidak jelas siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, itu kan berkat kepandaian almarhum mencari pengacara yang handal yang mampu untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Lalu suami ibu dapat jatah dong sebagai uang tutup mulut. Boro-boro Bu, kedengarannya saja kayak geledek ngasih harapan. Tapi sebenarnya mirip balon. Begitu pecah, nggak ada isinya.
Mas Panji ya? Anak sulung Pak Nata yang sekolah di luar negeri. Enak ya, bapaknya bukan pejabat, tapi bisa sekolah sampai luar negeri. Jangan keras-keras. Gak enak sama yang lain. Dikira kita nggak ada etika. Masya Allah. Kalau Mas Panji mau ikut memandikan almarhum, lebih baik bersih-bersih dan meruduk dulu. Kita mohon petunjuk dari Allah. Apa yang dikatakan Pak Ustadz benar. Nanti Mas Panji bisa bantu saya. Apa tidak sebaiknya saya serahkan ke Pak Ustadz saja, Pak? Kalau Mas Panji tidak siap memandikan, tidak apa-apa. Tapi Mas Panji harus ikut menyaksikan sebagai wakil keluarga. Kalau begitu, saya berwudu dulu, Pak. Ya, silakan. Ada yang saya ingin bicarakan kata Ustadz. Penting. Hah? Mendesak Pak Ustadz. Pak Mamun, persiapkan tempat pemandian jenazah. Baik Pak Ustadz. Yusin. Gimana nih? Masih dilanjutin atau kita gali kuburan lama? Jangan banyak ngomong sih lu. Kerjain aja. Ntar juga kelar. Gua sih masih mau kerja, Mat. Tapi badan gua ini pegel banget. Pinggang saya mau patah gua. Belum pernah gua ngerjain gali kuburan sampai susah kayak begini. Feeling gua nggak salah. Ini pasti ada hubungannya dengan jenazah yang akan kita kubur di sini. Kalian berdua ngerasain bau yang aneh nggak? Kagak. Kayak ada bau sampah. Ah, itu hanya perasaan lu aja. Rumah lu kan dekat tempat sampah. Jadi baunya masih kebawa-bawa sampai sini. Lu jangan bawa-bawa rumah dong. Ini bener-bener bau. Gua kagak bohong. Gua berani sumpah kalau gua bohong. Cium aja. Tanahnya sudah digali. Nggak mungkin, Pak RT. Masa saya bohong, Pak Ustadz? Saksinya banyak, termasuk Mas Panji. Masya Allah, saya hampir nggak percaya mendengarnya, Pak RT. Padahal Pak RT kan tahu kalau almarhum salah satu donatur tetap di masjid kita. Bagaimana Pak Ustadz? Apa dana segitu masih kurang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak, Pak Nata. Kalau ada kurang 1-2 hal, saya kira kami akan mencari dengan yang lainnya. Loh, kenapa harus begitu? Bukankah pintu kami selalu terbuka untuk Pak Ustadz? Saya mengerti, Pak Nata. Saya juga sangat menghargai Bapak. Karena sebagai seorang Muslim, Bapak memiliki jiwa sosial yang tinggi dan dermawan. Lalu, apa lagi yang kurang? Iya Pak Ustadz, jangan sungkan-sungkan. Mumpung papahnya anak-anak masih bisa membantu kegiatan agama. Subhanallah. Pak Ustadz dengar sendiri kan? Istri saya selalu mendukung kegiatan baik yang saya lakukan. Alhamdulillah. Itulah yang saya sulit mengerti Pak Ustadz. Sepertinya hambatan demi hambatan terjadi menjelang dan setelah kematian. Subhanallah. Saya sungguh tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Apa mungkin ada kesalahan yang dilakukan almarhum semasa mudanya yang di luar pengetahuan kita? Bisa jadi Pak Ustadz. Sebagai tetangga, kita tahu kebaikannya di wilayah kita saja. Apa seperti itu? Nilam juga nggak tahu, mah. Seperti ada yang menghambat jalannya Papa menuju ajalnya. Seperti ada kesalahan Papa yang tak termaafkan oleh Allah, Ma. Hus, Putri, kamu jangan ngomong gitu dong. Tapi itu yang Putri lihat, Ma. Mbak Putri bener, mah. Tadi waktu cuci tangan, Mas Panji bilang ke kita kalau kuburan Papa belum selesai digali. Belum selesai digali? Iya, Ma. Tanahnya susah digali. Nggak tahu kenapa. Tanah kuburan yang empuk dan basah malah keras dan susah digali sama tukang gali kubur itu, Ma. Masya Allah. Kalian tidak bohong kan? Panji, kenapa kamu keluar? Menurut Pak Ustadz kan kamu? Panji udah gak tahan lagi, mah. Bau kotoran yang keluar itu seperti bau sampah dari comberan. Hus, Panji, kamu nggak baik ngomong begitu. Itu kan papa kamu. Mah, ini fakta, mah. Panji ngerasain sendiri. Kalau mama nggak percaya, buktiin sendiri ke dalam. Alhamdulillah. Kelar juga akhirnya. Jangan seneng dulu loh.
Apa lu nggak ngerasa bau air comberan di lubang tadi? Hidung lu kali yang doyan sampah. Gua nggak ngerasa bau apa-apa. Bener juga, Li. Gua juga nyium bau yang kagak enak. Tuh, Gun. Bener kan kata gua? Si Mamat ngerasain juga baunya. Comberan dari mana ya? Gua benar-benar kagak ngerti kenapa hari ini kita menemukan banyak kejanggalan untuk makam Panata. Benar-benar tuh orang. Barangkali waktu hidupnya banyak disumpahin orang kali. Astagfirullahaladzim. Ada air comberan, Mat. Bener, Li. Dari mana datangnya? Masya Allah. Jadi gimana nih? Ya kita kuras saja. Daripada kita gali kuburan baru, kan susah banget. Bener-bener dah kita dikerjain. Kalau dibayar double sih nggak apa-apa. Paling banter cukup buat hari ini. Ya udah deh, kita kerjain aja. Gak usah banyak perhitungan, hitung-hitung amal. Amal sih amal. Kalau anak gua anjir minta jajan, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum jenazah almarhum saudara kita, teman kita, kerabat kita, Nata bin Soleh, kita antarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir, maka saya atas nama keluarga memohon keikhlasan dan maaf apabila semasa hidupnya almarhum mempunyai kesalahan kepada hadirin sekalian. Dan apabila dalam kesehariannya almarhum ada sangkut paut utang piutang yang belum terselesaikan, maka bisa menghubungi keluarga setelah pemakaman ini. Denger-denger tanah kuburannya susah digali ya? Itu mungkin aja buat almarhum. Di dunia aja udah kayak gitu. Apalagi dalam barja. Ih, serem. Saya mah amit-amit jadi orang kaya kalau matinya model begitu. Saya mah biar aja jadi orang miskin. Yang penting hidup kita tenang, tentrem, dan yang paling penting lagi selalu dirindungi dan diridhoi oleh Gusti Pangeran. Amin, maunya gitu sih, Mang. La ilaha illallah. Nah, lewat nah. Mudah-mudahan nggak ada kejadian aneh lagi di kuburan. La ilaha illallah. La ilaha Gun, Mat, gimana nih? Airnya nongol lagi. Nasib, apes banget. Belum lagi tenggorokan kena air, udah harus kerja lagi. Ini yang ketiga kalinya nih begini nih. Bener-bener ngerjain. Terus gimana, Mat? Kita tunggu Pak Ustadz saja. Kita minta pendapatnya. Bukan kita tidak mau kerja lagi, tenaga kita udah habis. RT, tolong sampein ke Pak Ustadz. Ini air udah yang ketiga kalinya. Udah 2 kali kami kuras. Tapi begitu bersih, nongol lagi. Masya Allah. Kenapa bisa begini? Itu rombongan. illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Apa yang dilakukan Pak Nata semasa hidupnya? Kenapa bisa begini? Kenapa Ustaz? Terus terang, kalau kami disuruh gali lagi, kami sudah tidak kuat. Tenaga kami sudah habis. Tanya aja Mama RT, dia tahu kok kepayahan kami untuk mencari tanah yang mudah digali pagi hari. Mereka benar Pak Ustadz. Saya melihatnya sendiri. Tadinya kami bermaksud menggali kuburan yang lama aja Pak Ustadz, yang nggak diurus sama keluarganya. Tapi pikir-pikir kami merasa bersalah kalau tanpa izin ahli warisnya Pak Ustadz. Semua keputusan Pak Ustadz adalah yang terbaik buat warga. Kalau begitu, coba kuras sekali lagi. Kalau nanti rembesannya masih ada lagi, kita kubur saja. Coba yang lainnya bantu tolong mengeringkan kuburan. Supaya nanti penggali kuburnya bisa istirahat. Ayo. Demikian baru saja kita saksikan sebuah bentuk kematian yang memang sangat mengenaskan yang terjadi pada diri Pak Nata itu. Orang melihat dia orang baik. Anak-anaknya melihat dia sebagai sosok yang patut jadi teladan. Istrinya melihat dia juga orang yang selama ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan istrinya. Tetapi di balik itu rupanya ada sebuah dosa yang dihimpun terus pada diri Pak Nata yang orang tidak pernah tahu. Dosa itu adalah tidak pandai memanfaatkan hifzul lisan, menjaga lidah dengan baik. Saya mohon maaf kalau saya harus berkata, penyakit ini merata di tengah-tengah masyarakat sekarang. Bukankah Islam telah memberikan sebuah tuntunan indah kepada kita? Man amana billah wal yaumal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau sungguh kamu iman pada Allah dan hari kemudian, bicara yang jujur, bicara yang benar, bicara yang manis, bicara jangan melukai perasaan orang. Atau lidah kamu sembunyikan, diam saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar dalam hidup, kalau bicara amal saleh. Kalau diam, kita berzikir, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pak Nata gagal memanfaatkan anugerah dari Allah yang begitu indah. Akhirnya dia ditikam oleh pisaunya sendiri. Dia dimakan oleh ucapannya sendiri. Dia diperburuk oleh lidah yang dia miliki sendiri. Apa yang dapat kita petik dari sinetron ini? Saudara-saudara, mari siapa saja di antara kita, mulai sekarang kita jaga ucapan dan tutur kata kita kepada orang. Jangan pernah melukai perasaan orang. Jangan pernah berdusta. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita tobat. Dengan mudah Allah memaafkan kita. Tidak demikian kalau kita berdosa kepada sesama manusia. Yang dalam terminologi agama dikatakan hakul adami. Dosa antar anak Adam jauh lebih sulit meminta maafnya dibandingkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada diri Pak Nata. Bismillah. Ramadan ini hendaknya jadi titik awal, menjadi al-qadar, hari kepastian buat kita. Buat mulai sekarang memanfaatkan anugerah lidah pada jalan yang Allah akan sangat memberikan kesenangan. Allah memberikan pahala yang besar pada orang yang memanfaatkan lidah yang baik itu. Saudara, selamat beramal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.